Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 SMI akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh adanya industri kerupuk di dusun Sukasari Desa, Imbanagara terhadap pencemaran udara dan kesehatan masyarakat. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Gipal. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Iya, baik. Yang pertama yaitu ada kondisi lingkungan. Next. Nah, bahan bakar yang digunakan pabrik dalam mengelola kerupuk tersebut menggunakan bahan bakar kayu. Sehingga dengan adanya produksi yang banyak maka meningkatkan pula polusi udara. Polusi udara adalah ancaman kesehatan terkait lingkungan utama dan faktor resiko untuk akut dan kronis penyakit pernapasan. Studi epidemiologi telah menunjukkan hubungan antara polusi udara seperti yang terjadi di sebagai tempat di seluruh dunia dan fungsi paru-paru. Salah satu penyakit utama yang berhubungan dengan pekerjaan adalah penyakit paru akibat kerja yang biasanya disebabkan paparan yang lama terhadap zat yang mengiritasi atau beracun. Paparan zat-zat yang mengiritasi atau beracun ini menyebabkan gangguan fungsi paru-paru yang paling umum terjadi pada pabrik industri, terutama di industri semen kayu. Ya, next atau udah? Next, Pak. Masih kena atau? Ya, masih kena Gipal. Oh ya, baik. Namun dengan begitu, karena saking lamanya dan bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut, masyarakat sendiri menjadi begitu terbiasa dengan reaksinya bersama debu-debu tersebut. Penjelasan menurut Meot pada tahun 2003 menyatakan bahwa kontak yang terlalu lama dengan debu semen dapat menimbulkan efek kolokal dan sistematik seperti batuk, produksi dahak, sesak dada, gangguan fungsi paru-paru, pneumokoniosis, iritasi kulit, karsinoma paru-paru, lambung, dan usus besar. Dalam jangka panjang, polutan dapat menimbulkan penyakit seperti asma dan bronkitis pada individu yang terpapar dengan perubahan fungsi paru normal. Mengukur aliran puncak Wright akurat, peralatan portable, dan dengan demikian dapat digunakan dalam studi lapangan untuk mengukur laju aliran ekspirasi puncak, untuk mengevaluasi dan membandingkan FR pada pekerja harian yang bekerja di gudang semen dengan dan tanpa masker pernapasan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Gipal. Selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Karisma. Kepadanya waktu dan tempat disilakan.
Ya, mohon maaf sebelumnya tadi mic-nya belum saya nyalakan. Oke, jadi pabrik kerupuk ini dikelola pada tahun 1998. Nah, pabrik ini juga merupakan pabrik yang sukses tentunya dari waktu berdiri sampai sekarang gitu, dan tentunya masih beroperasi dan didukung juga oleh masyarakat. Dan pabrik ini menjadi pabrik pertama yang ada di dusun-dusun Sukasari. Nah, bisa kita amati jika ke lokasinya dengan banyaknya produksi pabrik kerupuk di dusun Sukasari ini tentunya memerlukan banyaknya bahan bakar kayu sehingga banyak asap polusi yang dikeluarkan, yang tentunya hal ini memengaruhi kondisi di lingkungan sekitar industri pabrik kerupuk ini. Boleh saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Harisma. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maya kepadanya waktu yang tepat. Disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya yaitu dari hasil yang kami telah amati terhadap pendapatan masyarakat sekitar dengan adanya pabrik kerupuk tersebut. Setelah kami melakukan observasi, yaitu masyarakat yang berada dekat dengan lokasi tersebut berpendapat bahwa dengan adanya pabrik di depan rumah sangat merugikan kami. Nah, karena dalam jangka waktu yang lama, pabrik tersebut terus-menerus memproduksi kerupuk dengan banyak. Meskipun dari awalnya pabrik tersebut dapat berpengaruh terhadap perekonomian, namun sekarang pabrik tersebut dirasakan malah merugikan kepada masyarakat setempat. Nah, oleh karena itu ada juga bahan bakar kayu yang digunakan sehingga menghasilkan abu atau debu yang sangat luas setiap harinya. Bisa dilihat adanya debu pembakaran tersebut jika masyarakat sempat mencuci atau menjemur pakaian. Nah, di sana akan ada bintik-bintik seperti debu vulkanik kayak gitu yang banyak yang nempel di baju atau pakaian yang dijemur tersebut di luar. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Andira. Kepadanya waktu yang tepat, disilahkan. Baik, makasih moderator. Nah, dengan adanya hal tersebut juga dapat membuat masyarakat di sekitarnya merasa kepanasan dan hidupnya merasa tidak nyaman. Hal tersebut pernah diajukan kepada pemerintah setempat. Namun setelah diajukan, pemilik pabrik meninggikan cerobong asap. Namun dengan semakin majunya pemasukan dan memproduksikan hal tersebut, maka semakin sia-sia dan akhirnya menjadi hal yang sudah biasa bagi kehidupan masyarakat di Dusun Sukasari, terutama masyarakat yang berada di satu kawasan yang sama dengan pabrik tersebut. Next. Yang selanjutnya yaitu dampak terhadap masyarakat. Dampak terhadap masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pabrik tersebut, yang pertama itu dampak positif yang ditimbulkan oleh keberadaan TPA Ciangir antara lain terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar TPA Ciangir. Masyarakat di sekitar TPA mengambil kesempatan memilah sampah organik dan anorganik. Pemulung mengambil sampah seperti plastik, besi, botol bekas, kaca, dan bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Dampak negatifnya yaitu
dapat menimbulkan penyakit sistem pernafasan seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, dan dapat menyebabkan status vitamin D yang rendah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Andira. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Julian. Kepadanya waktu yang tepat, disilakan. Selanjutnya yaitu ada solusi nutrisi. Dari adanya pencemaran udara yang diakibatkan dan menjadikan adanya efek samping terhadap tubuh, polusi udara telah ditemukan terkait dengan banyak penyakit fatal baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Di perkotaan, polusi terutama disebabkan oleh industri, pabrik, dan TRAP atau Traffic Related Air Pollution, sedangkan di pedesaan disebabkan oleh pencemaran udara, pola makan yang ditandai dengan rendahnya asupan buah-sayuran, biji-bijian, dan ikan, serta peningkatan asupan makanan olahan, menghasilkan asupan nutrisi yang rendah nutrisi bermanfaat seperti antioksidan, misalnya karotenoid, vitamin D, vitamin E, dan flavonoid, dan omega 3 PUFA 38,39. Ini mengurangi kekebalan terhadap efek berbahaya dari polusi udara. Telah dihipotesiskan bahwa asupan nutrisi antioksidan dan antiinflamasi dapat meningkatkan berbagai efek pernapasan dari polusi udara melalui pengurangan stres oksidatif dan peradangan. Next. Yang kedua itu tindakan pencegahan. Di Dusun Sukasari, salah satu sumber utama polusinya adalah polusi udara dari yang dihasilkan oleh pabrik kerupuk. Salah satunya yaitu dengan meninggalkan cerobong asap dari pembakaran ke langit. Hal ini bisa terjadi karena asap yang dihasilkan langsung ke atas langit dan terbawa angin. Dan dengan menggunakan gas LPG bersih dan listrik dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengurangi polusi. Sekian, kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan kembali disampaikan oleh Saudari Karisma. Kepadanya waktu yang tepat, disilakan. Mohon maaf Ibu Moderator, materi sudah disampaikan oleh Pak Julian, jadi langsung disimpulkan saja oleh Ibu Moderator, barangkali. Oh ya, mohon maaf. Baik, selanjutnya itu kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulannya, bahan bakar yang digunakan pabrik dalam mengolah kerupuk tersebut menggunakan bahan bakar kayu. Sehingga dengan adanya produksi yang banyak, maka meningkatkan pula polusi udara. Studi epidemiologi telah menunjukkan hubungan antara polusi udara seperti yang terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia dan fungsi paru-paru. Salah satu penyakit utama yang berhubung dengan pekerjaan adalah penyakit paru akibat kerja yang biasanya disebabkan oleh paparan yang lama terhadap zat yang mengiritasi atau beracun. Paparan zat-zat yang mengiritasi atau beracun ini menyebabkan gangguan fungsi paru-paru yang paling umum terjadi pada pabrik industri, terutama di industri semen kayu. Dari hasil yang kami dapat terhadap pendapat masyarakat sekitar dengan adanya pabrik kerupuk tersebut, setelah kami melakukan observasi, yaitu masyarakat yang berada dekat dengan lokasi berpendapat bahwa dengan adanya pabrik di depan rumah kami sangat merugikan kami. Karena dalam jangka waktu yang lama, pabrik tersebut terus-menerus memproduksi kerupuk dengan banyak. Dampak positif yang ditimbulkan oleh keberadaan TPA Ciangkir adalah
Di antaranya terbuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar TPL Ciangkir. Dan dampak negatifnya adalah penyakit asma, penyakit paru obstruktif, kronik, kanker paru, dan status rendahnya vitamin D. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7 yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila saya sebagai moderator masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.